Rabu, 18 Juni. Tim bisa melakukan kunjungan ke Desa Sendowo untuk melihat bagaimana sarana dan prasarana yang telah terbangun. Di sana, kami bertemu dengan beberapa masyarakat setempat. Sabtu, 2 Agustus. Tim bisa berdiskusi bersama warga terkait pelaksanaan program selanjutnya, serta membersamai warga dalam acara 17 Agustus, seperti bermain bersama anak-anak. Jumat, 5 September. Pelaksanaan program masih tetap harus dimatangkan bersama warga. Tim bisa kembali mengajak warga untuk mempersiapkan program. Selasa, 21 Oktober. Sesi diskusi terus berlanjut. Kali ini, tim bisa mengajak perwakilan dari Sendowo, yakni Ibu Dewi, untuk membantu mengarahkan warga untuk bergerak ke program pertama, yaitu Bank Sampah. Minggu, 9 November. Tim bisa juga mempelajari bagaimana membangun desa mandiri sampah dengan mengelola sampah organik dan juga anorganik secara swadaya. Cukup nganu ya Bu ya. Kalau udah dijemur, terus itu nanti tinggal diaplikasikan Iya, atau ada tambahan ditambah air. Tambah Penggunaannya tetap tambah air. Jadi dalam 1 ember cukup setengah gelas penggunaannya, nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Karena kemarin gini ada kasus karena air linding udah mengumpul gak banyak. Karena warga kadang terlalu bersemangat, tinggal langsung disiram gitu, air ya mati ke tanamannya. dan akhirnya tanamannya mati. Akarnya kan terurai Iya. bakteri pembusuk. Jadi akarnya busuk. Makanya harus dijemur dulu supaya itu mati. Iya. Bakteri yang pembusuk itu mati, tinggal bakteri yang pengurai. Tapi itu hanya ada botol khusus nggak Bu? Atau botol aqua? Enggak, botol-botol biasa, botol aqua bekas nggak apa-apa. Botol Galon ini rebusan, juga nggak galon apa-apa. juga nggak apa-apa ya? Galon nggak apa-apa, ditutup terus dijemur gitu aja. Sekali tempo dibuka biar nggak meledos. Oh iya benar. Karena tadi ya. Sebetulnya ada sistem yang tidak bisa biar nggak meledos, dilubangi kasih selang, terus nanti selangnya masukkan lagi botol kecil ada airnya itu loh. Iya benar. Kalau ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau di sini kan mulai dari bank sampah, terus akhirnya masuk ke biopori Jumbo. Ya. Nah, terus ada lagi galon tumpul. Ya. Itu kan jalannya ada step by step dari Iya. awal dan perjalanannya juga Iya. lika-likunya, tantangannya juga banyak ya Bu. Nah, kok bisa sampai sekarang tuh RW 5 di sini bisa jalan terus? Ya itu Dimana tadi, yang lewat bioporinya kalau pertemuan dari PKK. biopori yang bank sampah nggak hilang. Iya. Tetap Ya itu soalnya jalan. karena satu kesatuan kita butuhkan. Kan merasa dibutuhkan bener kalau hanya biopori tok nanti hasilnya jadi untuk apa juga gitu. Terus kalau bank sampah tok, sampah organiknya kemana gitu. Kan tetap itu memang harus satu paket. Dan itu merasa Sarakarang itu dirasakan bener manfaatnya dari Iya, warga. bener sih. Kan bank sampah jadi tabungan uang, setiap saat boleh diambil. Kemudian si media organik ini jika untuk kita tanam jelas membutuhkan. Gitu. Kalau menumbuhkan rasa itu ke masyarakatnya gimana Bu? Edukasinya ini, saya setiap pertemuan tanggal 3 tetap sampai sekarang pun mesti saya sampaikan. Oh, berarti setiap pertemuan Oh iya, selalu... setiap mesti kita sampaikan dan
apalagi didukung ada program Mas Jos, Masyarakat Jogja Olah Sampah. Oh, Mas Ini Jos itu ya? iya, Dulu ya? Mas Jos itu justru saya terdukung sekali sehingga setiap habis nyanyi Mars PKK atau lagu Indonesia Raya kita langsung tepuk Mas Jos gitu. Mas Jos. Kan tepuk Mas Jos plok plok plok, Mas plok plok plok, Jos plok plok plok, Jos luar biasa. Terus Mas Jos 1 pilah sampah dari sesuai jenis. Oh, ada Kedua, tagline-nya iya itu tagnya kayak Pancasila persis. iya. Jadi Mas Jos 1 itu pilah sampah sesuai jenis. 2, semua niru kan. 2, sampah anorganik ke bank sampah. 3, mengolah sampah organik. 4, habiskan makanan, jadi nggak boleh sisa kalau makanan itu biar nggak terbuang. Yang kelima, menggunakan wadah berulang. Itu setiap pertemuan di kayak Pancasila kita moco terus ngapal ke satu-satu gitu. Kalau Biar saya ingin tanya ini, menyatu. Bu, membangun komunitas ini kan bentuknya kan istilahnya secara Ya, tidak langsung komunitas iya. ya, walaupun itu hanya Satu warga, satu warga RW. RW itu. Iya. Nah, itu seberapa efektif Bu kalau semuanya ada komunitas, terus bedanya sama sendiri-sendiri Iya. rumah tangga itu? Oh, beda sekali. Kalau dalam skup RW tetap harusnya menyatu. Kalau kan sebetulnya ada sendiri-sendiri, bank sampah komunitas sendiri, terus biopori komunitas sendiri, tapi kita nggak bisa seperti itu. Kita satu kesatuan. Jadi orangnya tetap ya jadi anggota bank sampah, ya ikut ke mengolah sampah organik, ya ikut di KWT. Nggak boleh pisah-pisah. Oke ya udah sih Bu. Itu mungkin pertanyaannya cukup segitu saja. Monggo Udah, sambil udah. jalan kita lihat-lihat. Nanti Monggo. sambil jalan Ya, kan boleh. nanti bisa lihat ya. Boleh ya. Ini udah nyala. Oke, Bapak saya izin bertanya. yes. Saya tapi aduknya sini ya. Iya, Oke. kesini aja Pak. Saya di luar saja. Aduh. Ya betul. Ya saya mau bertanya Pak, bagaimana sih Pak untuk memastikan seluruh kegiatan dari bank sampah, biopori itu bisa berjalan secara kontinu, konsisten, lalu simultan bersamaan dan realisasinya itu sangat baik. Ya, jadi yang pada intinya di RW 05 Manggidan itu saya tidak menutup komunikasi bagi siapapun. Entah RT, RW ataupun warga ataupun pengurus PKK, pengurus bank sampah, pengurus biopori ataupun mungkin lansia, kita saling berkoordinasi yang nantinya hasil yang seperti apapun nanti pencapaian kita yang kita harapkan bersama-sama itu hasil dari kita berkoordinasi satu sama lain. Jadi memang butuh peran masyarakat juga ya, intinya adalah masyarakat yang perlu kita usahakan untuk selalu konsisten sehingga dalam permasalahan sampah ini di masyarakat kita itu membangun satu kemandirian untuk mengolah sehingga hasilnya bisa kita nikmati bersama-sama, baik kebersihannya, baik fungsinya, manfaatnya, terus nanti hasilnya yang seperti apa itu adalah hasil peran serta masyarakat serta komunikasi yang baik di pengurus-pengurusnya seperti itu. Nah, mungkin untuk komunikasi secara detailnya itu bagaimana ya Pak? Apakah melalui pertemuan-pertemuan atau bagaimana? Ya, jadi seperti saya contohkan saya ketua RW itu, saya tidak bosan untuk main-main ke arisan ibu-ibu, PKK, ataupun arisan bapak-bapak di tingkat RT. Yang pasti kita selalu menggaungkan, kita selalu memberikan pesan positif terkait dengan pengelolaan sampah. Apalagi di kota Yogyakarta ini kan ada yang namanya Mas Jos, Masyarakat Jogja Olah Sampah. Nah ini kita selalu gaungkan, kita selalu deklarasikan, kita bacakan layaknya kita membaca Pancasila, karena itu ada 5 poin yang harus selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Nah ketika masyarakat itu dalam setiap bulan, dalam setiap minggu itu selalu ingat dengan langkah-langkah yang harus dilalui, saya yakin dan itu akan membangun mindset masyarakat bahwasanya kita harus hidup bersih, lingkungan juga harus bersih, dan tentunya ada hasil ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita lakukan. Berarti kuncinya adalah konsisten untuk mengkomunikasikan. Betul, ya, Pak? kita komunikasi konsisten dan tentunya satu, tetap taat aturan dan tidak
istilahnya tidak apa ya, tidak membuat kesalahan-kesalahan bodoh seperti membakar sampah, membuang sampah sembarangan. Terus bisa kita mulai dari rumah kita sendiri, kita pilah dari rumah. Nantinya juga yang anorganik kita kasih ke bank sampah, yang organik kita bisa masukkan ke biopori jumbo. Nah itu sudah ada langkah-langkah yang pasti. Jadi jangan membuat langkah sendiri dengan membakar sampah ataupun dengan berkegiatan lain di mana mungkin ada yang salah, seperti membuang sampah sembarangan itu kan salah, membakar sampah juga salah. Di tempat kami tidak ada yang membakar sampah. Alhamdulillah tidak ada yang membakar sampah. Kita manfaatkan yang ada, kita kelola dengan biopori, ya kita kelola dengan biopori. Kita manfaatkan bank sampah, kita manfaatkan bank sampah, seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri mau memberikan rate itu kepada masyarakat kira-kira berapa Pak bintangnya untuk kepatuhan terhadap pengelolaan sampah? Untuk masyarakat saya? Iya. Untuk masyarakat bintang, saya Pak? dikasih bintang 5, itu sudah di bintang 5 saya sudah 4. Sudah 4. Karena saya merasa bahwa gini, bukan satu itu kurang dari masyarakat saya, bukan. Tetapi kita memang saat ini sulit juga terkait dengan PR. Saya punya PR nih. Tadi organiknya di biopori, anorganiknya bisa jadi alat komposter seperti ini, terus bisa dibuang di bank sampah, dijual di bank sampah. Kita ada satu tadi yang saya sampaikan juga di materi, adalah residu. Nah ini kita masih ada PR itu, makanya saya tidak bisa memberikan bintang penuh. Karena apa? Kekurangan itu biar kita dan pemerintah nanti kita selesaikan bersama-sama, ini harus ada solusi. Karena ketika ini nantinya sudah ada solusi, saya yakin ini akan selesai. Semua akan selesai dan bintangnya akan langsung 5. 5 kalau udah residunya sudah terselesaikan ya Pak? 5, nggih. Oke, ini mau lanjut lagi atau kalau awalnya itu sebenarnya susah nggak Pak untuk membangun pusat? Kita nanti nyusul aja ya. Kita nyusul aja Nyusul, boleh. nggak apa-apa. Siap. Ning cedhik. Ntar bisa dipotong kan Ar? Oke. Ya mungkin ini Pak, saya mau tanya juga. Nah, tadi kan overall sudah berjalan dengan lancar ya Iya. Pak, bintang 4 nih. Nah untuk kendalanya mungkin Pak, kendala yang Bapak alami ketika mengkoordinasikan masyarakat atau mengelola sampahnya? Ya, kendala pasti ada. Yang pasti kendala itu pasti ada. Jadi bohong kalau tidak ada kendala itu. Tapi kan dalam hal ini tadi ya, pola komunikasi yang saya bangun di antara pengurus RT dan RW, entah nanti pengurus kampung, terus OPD seperti kelurahan, kemantren, yang ternyata bisa bersinergi dengan kita semua. Itu merupakan apa ya istilahnya kayak semacam spirit kita bersama. Jadi memang harus kita sampaikan ke masyarakat. Ini memang sulit, saya katakan tadi sulit. Ada yang dulunya mau, sekarang masih mau. Dulunya mau, sekarang sudah nggak mau. Ada yang dulu nggak mau, sekarang malu-malu untuk mau. Seperti itu. Jadi memang masyarakat itu belum sepenuhnya nantinya memanfaatkan yang sudah ada. Contoh bank sampah, tidak semua masyarakat itu menjadi nasabahnya bank sampah. Ada yang, Pak, kalau saya langganan istilahnya tukang rosok, bagaimana pemulung, monggo. Yang penting kamu jangan ngepul sampahnya di rumah. Karena apa? Ketika ngepul di rumah nanti jadi penyakit, nanti jadi ini jadi seperti itu. Terus ketika sampah organik, sebisa mungkin ketika itu sudah oke, sudah ngapain kita simpan sampah organik? Kita masukkan ke biopori bisa. Kita masukkan ke galon tumpuk bisa. Banyak metode. Masyarakat juga tidak saya paksa untuk kamu harus seperti ini, tidak. Silakan yang menurut jenengan itu cocok, silakan dijalani. Saya tidak akan memaksa karena setiap mungkin setiap rumah treatmentnya mungkin berbeda-beda. Setiap warga treatmentnya berbeda-beda. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap kegiatan kita terkait dengan pengelolaan sampah, baik pakai galon tumpuk, pakai ember tumpuk, pakai biopori jumbo, mau pakai ekoenzim, tidak ada yang salah. Tujuan kita sama, ngontrol sampah, jangan sampai ada sampah itu istilahnya jadi penyakit kita. Makanya tadi kuncinya jangan memaksa, tapi kita memberikan contoh yang baik. Intinya nanti kalau mau nyontoh saya yo monggo silakan. Kalau mau mencontoh dari YouTube ada yang lebih bagus, monggo. Mau mencontoh dari monggo silakan. Saya nggak akan memaksa itu.
Yang pasti semua berjalan dengan baik seperti yang kita inginkan bersama-sama. Siap Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari masyarakat sendiri itu yang dirasakan setelah ada biopori dan bank sampah itu apa ya Pak? Ya, Dampaknya. yang pasti tidak repot lagi membuang sampah. Tidak repot untuk membuang sampah. Ya tadi, dulu kita buang banyak skalanya. Sekarang paling cuma satu tas kresek kecil, itu pun residu tadi. Kita dibantu untuk diolahkan sama pemerintah kan gitu. Nah gitu sekarang masyarakat enak, wis nggak mikir apa-apa. Jalan wis jalan aja, wis nggak apa-apa. Dengan apa istilahnya bermasyarakat pada umumnya, lingkungan bersih. Kita sediakan nih biopori, kita ada 4. Monggo silakan dipakai. Silahkan dimanfaatkan. Bank sampah kita ada 1 di akhir bulan. Silakan dimanfaatkan. Bahkan di tempat kami ada yang jutaan itu. Apa saldonya? Ketika ditanya, "Loh Bu, kok ini nggak diambil?" "Loh kan saya buang sampah, Pak." Belum Kan saya tahu buang sih sampah. Ibu ya Pak. Nah kan gitu. Nah itu adalah prinsip-prinsip masyarakat, di mana masyarakat itu sebenarnya ketika kita ada pola komunikasi yang bagus, saya kira masyarakat mau mengikuti apa yang kita arahkan karena hasilnya akan lebih bagus kok. Itu. Jadi masyarakat sekarang ya merasa dipermudah, ada bank sampah, ada biopori itu dibuat mudah, jadi rasa khawatir lah. Kami yang berpikir untuk nanti ke depannya seperti apa. Dan makanya kan saya juga lihat dari tahun 2022 kita ada biopori. Kita bank sampah itu kita ada di tahun 2018. Lorong sayur kita ada di tahun 2021. Ter-SK kan di tahun 2022 ketika saya buatkan SK di kelurahan. Biopori kita ada di tahun 2022 akhir. Kita baru ngunduh sekarang 2025. Proses berapa tahun itu? Kita harus berproses. Berjalan Diprotes panjang. sana, diprotes sini. Kayak seperti nggak ada manfaatnya. Iki apa manfaatnya? Kita bingung. Kita inovasi lagi seperti apa. Sampai akhirnya 2025 meledak kemarin ketika yang di IG waktu saya TikTok akhirnya sampai kita sekarang baru merasa tamu yang datang ke sini berapa 2 bis Pak, berapa 1 jadi tamu yang datang ke sini banyak. Dan kami prinsipnya adalah ketika masyarakat sudah kita permudah, kita akan mempermudah orang lain ketika mau belajar ke sini. Silahkan, kami nganggo tarif. Program Bank Sampah akan segera diimplementasikan ke masyarakat. Tahap pertama merupakan sosialisasi ke warga. Tim bisa menyosialisasikan mekanisme bank sampah kepada bapak-bapak desa, mulai dari sampah yang diterima, harganya, hingga penentuan hari pelaksanaan program. Senin 10 November. Selanjutnya, sosialisasi diteruskan kepada ibu-ibu PKK setempat. Tim bisa menyosialisasikan dengan lebih komprehensif. Senin 17 November. Tim bertemu dengan Ketua RT. Selanjutnya, tim mewawancarai Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Malam. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu untuk di malam ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari BISA, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Kami di sini izin untuk menjadikan Ibu sebagai narasumber dari Dusun Sendowo, RT 10. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai kondisi terkini terkait sampah di Sendowo? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya mengenai kondisi terkini untuk sampah di lingkungan Sendowo. Kalau dalam saat ini, alhamdulillah sudah ada pergerakan. Maksudnya pergerakan itu karena adanya dari bimbingan dari BISA, terus adanya sosialisasi yang telah kita selenggarakan, itu sudah mulai tertata
hanya beberapa, ya tidak apa-apa bagi saya, sedikit demi sedikit asalkan itu nanti bisa berjalan dengan lancar, ya alhamdulillah. Nanti semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu saja. Ibu, saya izin melanjutkan pertanyaan. Yang kedua, bagaimana kebiasaan warga dalam mengelola sampah di Sendowo RT 10 ini? Apakah sudah ada pengelolaan untuk anorganik, organik, ataupun residu? Ya, terima kasih. Untuk pengelolaan sampah di lingkungan RT 10 ini di Sendowo, untuk sehari-harinya sudah ada yang memilah-milah. Itu setiap rumah sudah ada memilah-milah, baik itu yang residu, baik pun untuk organik. Kadang kalau untuk yang dari kulit buah atau apa itu kadang bisa dimasukkan ke pot-pot tanaman untuk menjadikan pupuk mereka yang ada di rumah masing-masing. Ada juga yang botol-botol atau kerdus-kerdus itu juga sudah mulai dipilah-pilah. Hanya saja masih ada yang beberapa yang belum memahami, akhirnya dimasukkan ke tempat sampah dan dibakar. Itu saja sih yang semoga untuk nanti kita lambat laun perlahan nanti bisa berjalan dengan lancar yang tentang program ini dari bisa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Ibu Dewi melihat bisa yang masuk ke Sendowo ini? Lalu, apakah dampaknya terhadap pengelolaan sampah di Sendowo? Terima kasih untuk program dari bisa itu sangat bermanfaat untuk lingkungan sini. Yang pertama, cara pengelolaan sampah dan limbah itu agar di lingkungan sini bisa terhindar atau terbebaskan dari sampah-sampah yang liar gitu, maksudnya yang terbuang begitu saja. Jadi apapun bisa kita manfaatkan, itu terutama. Terus yang efek untuk kedepannya dari ibu-ibu, yang terutama ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan kita ini, mereka sangat antusias gitu. Apalagi kemarin setelah adanya sosialisasi tentang adanya nanti bank sampah, adanya nanti jadi kita tidak kesana kemari untuk mencari tempat, atau kita sudah ditujukan di lokasi kita sendiri gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu, berhubung pertanyaannya sudah selesai, saya mungkin langsung saja masuk ke closing. Ya. Mungkin ada pesan dan kesan ataupun harapan dari Ibu Dewi sendiri untuk bisa DPKM, UGM maupun warga Desa Sendowo RT 10 ini. Oke. Untuk pesan dulu, pesan dari saya untuk kakak-kakaknya, lebih semangat lagi dan lebih berkualitas lagi agar bertambah keeratannya dengan warga-warga di sekitar, walaupun bukan di warga Sendowo aja, di sebelah sana masih ada, di sebelah sana juga masih ada, tapi kita utamakan dulu dengan program kemarin di lingkungan RT kita ini. Semoga apa yang kakak-kakak harapkan, kami pun juga harapkan itu akan berjalan lebih baik untuk kedepannya, dan lingkungan RT 10 ini dilihat rapi dan indah dengan pengelolaan sampah dan memiliki pengelolaan sampah sendiri gitu. Untuk kesannya dari saya pribadi, saya sangat berterima kasih dan sangat yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata
dari adanya bisa ini kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengalaman, kita juga mendapatkan beberapa pengetahuan yang kita tidak tahu bahwa untuk memilah ini sangat semua itu berharga, tidak ada yang tidak berharga, baik dari limbah organik atau limbah plastik atau limbah yang tidak pernah kita manfaatkan, akhirnya itu menjadi manfaat untuk warga sekitar. Itu sangat berarti sekali untuk lingkungan sini. Itu terima kasih, dan harapan saya semoga di RT 10 ini dapat menjalankan rutinitas ini untuk kedepannya dan menjadi lingkungan yang sehat, menjadi lingkungan yang bersih dan tertata dengan rapi dan indah dipandang gitu. Itulah harapan kita semua di sini agar menjadikan contoh untuk ke depannya, untuk ke RT-RT yang lain, terutama di Padusunan Sendowo. Itu saja, terima kasih banyak dari kakak-kakak bisa, dari kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan semangat untuk kakak-kakak semua, semoga apa yang kakak-kakak harapkan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu atas doa-doa baiknya dan juga harapannya untuk bisa agar lebih bisa membangun lagi di Sendowo ini, dan juga harapannya bisa melangkah lebih luas lagi berdampak kepada RT-RT yang lain, mungkin juga desa-desa yang lain. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Guys, ini kita pusing memilah-milah sampah. Signifikan nggak?